Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwasia, saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Bone. Hari ini saya melakukan praobservasi untuk modul 3.2. Tapi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya dari SD IT Asidik, yaitu Ibu Rifka. Beliau bertugas untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas 5. Oke, Ibu Rifka, sebelum Ibu Rifka melakukan kegiatan pembelajaran atau saya melakukan observasi di kelas pada saat Ibu Rifka mengajar, terlebih dahulu saya ingin melakukan praobservasi. Saya ingin mengetahui apa yang akan Ibu Rifka lakukan di dalam kelas, ya. Saya akan bertanya kepada Ibu Rifka, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rifka angkat pada observasi pembelajaran nanti itu apa ya, Bu? Kalau tujuannya untuk bahasa Indonesia itu membuat teks eksposisi dengan ejaan yang baik dan benar. Oke, jadi anak-anak diminta untuk membuat teks eksposisi, ya. Kemudian untuk area pengembangannya Ibu, apa yang hendak Ibu capai? Ya, jadi di tujuan pembelajaran ini ada dua area pengembangan yang ingin dicapai, yaitu dari segi kognitif atau pengetahuan siswa dan juga dari segi skill keterampilannya. Untuk kognitifnya itu peserta didik mampu untuk memahami ciri-ciri dan struktur teks eksposisi tersebut. Kemudian untuk keterampilannya itu mereka mampu menulis teks eksposisi sesuai dengan tema yang diberikan dan mampu dikembangkan dengan baik. Masya Allah, ya. Jadi ada pengembangannya itu di bagian pengetahuan dan keterampilannya. Oke. Dalam menjalankan tersebut, apakah ada strategi atau metode khusus yang Ibu lakukan mungkin? Ya, rencana kalau dalam pembelajaran nanti akan digunakan strategi berdiferensiasi yang dipadukan dengan sosial emosional. Kemudian nanti juga di situ Ananda nanti diminta untuk melakukan tanya jawab. Jadi dengan metode tanya jawab tentang ciri-ciri dan struktur teks eksposisi tersebut, dan juga terakhir penugasan terkait dengan tulisan teks eksposisinya. Terus yang untuk berdiferensiasinya itu dalam bentuk seperti berdasarkan apa, gaya belajarnya kah, Bu, atau seperti apa? Jadi nanti strategi diferensiasinya itu dalam bentuk gaya belajar, misalnya dalam penggunaan IT-nya kah, atau pada dari caranya mereka, minat belajarnya mereka, dan juga bisa juga masuk dalam nanti konten dari teks eksposisi yang mereka ambil. Masya Allah. Sekarang kalau berdasarkan media pembelajaran, kira-kira Ibu menggunakan media pembelajaran apa? Ya, karena nanti melibatkan pembelajaran digital, jadi nanti akan saya gunakan media seperti laptop dan juga jaringan internet. Kemudian ada juga berbagai macam contoh-contoh teks eksposisi yang akan dibagikan ke siswa supaya mereka tahu bentuk teks eksposisi tersebut. Iya. Kalau begitu Ibu, yang mau saya tanyakan ini, kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran observasi ini? Insya Allah nanti sekitar tanggal 17 Mei ada 2 JP di situ, jamnya bahasa Indonesia. Oke. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan pembelajaran, saya akan masuk untuk mengobservasi dan saya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan, ya. Kemudian yang terakhir Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Insya Allah saya sudah paham mengenai diferensiasi ini, juga sosial emosionalnya. Jadi insya Allah nanti juga dalam pembelajaran akan saya terapkan teknik stop, kemudian ice breaking untuk menarik kembali emosi siswa supaya bisa belajar dengan baik, juga media-media yang mampu menunjang proses pembelajaran. Terima kasih Ibu untuk percakapan kita kali ini. Itulah tadi percakapan saya dengan Ibu Rifka untuk praobservasi. Insya Allah akan dilanjutkan dengan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil baring, yang penting tidak berhenti lantai ini.
hembuskan. Tidak bersuara, dihembuskan saja. Tarik lagi melalui hidung, matanya masih tetap ditutup. Tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar, hembuskan tanpa suara. Tarik lagi melalui hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi setelah kemarin melaksanakan praobservasi sama pasca observasi. Hari ini pasca observasi didampingi oleh Ibu pengajar praktik, kemudian salah satu teman saya Ustazah Rifka yang selama ini saya coaching ya. Kemarin kita sudah menjalankan pra, kemudian observasi, hari ini pasca observasi. Jadi saya mulai ya, Ustazah Rifka ya. Jadi di Ustazah kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya. Setelah melakukan observasi kemarin, saya harapkan dari sini nanti bisa menumbuhkan ide-ide ke depannya untuk pembelajaran diferensiasi dan juga KSD. Kalau ini, saya mau bertanya tentang perasaannya Ibu Rifka setelah observasi kemarin itu, apa yang Ibu rasakan? Apakah ada perbedaan setelah observasi dan sebelum observasi kemarin pada saat mengajar? Ya, alhamdulillah lega setelah mengajar kemarin, karena kan sebelum observasi itu ada coaching terlebih dahulu, kemudian bimbingan dalam perencanaannya, jadi ada persiapan ketika mau mengajar. Jadi hasilnya ketika mengajar itu dia barengi dengan persiapan awalnya itu, alhamdulillah tujuan yang hendak dicapai itu bisa maksimal, dan juga manajemen untuk ke anak didik juga lebih maksimal. Oke, Masya Allah. Jadi ada perubahannya Ustazah ya setelah sebelum dan setelah observasi. Kemarin kan ada beberapa strategi yang Ibu Rifka laksanakan. Kira-kira strategi yang Ibu masukkan dalam LPP atau modul itu apakah sudah terlaksana dengan baik pada saat observasi? Iya, alhamdulillah, karena kan ada dua strategi ya. Yang pertama itu tentang tanya jawabnya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian juga saya minta Ananda untuk membawa laptop, karena saya gabungan pembelajaran digital ini, alhamdulillah mereka rata-rata juga membawa laptop, jadi penggunaan digitalnya bisa tercapai dan juga sesuai dengan minat peserta didik. Insya Allah ya, Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kemarin itu kalau tidak salah apa lagi? Menulis teks eksposisi ya, dengan penggunaan ejaan dan tata bahasa yang benar. Ya, itu tujuannya bisa tercapai dengan baik waktu proses observasi. Iya, alhamdulillah Ananda mampu menulis teks eksposisi. Alhamdulillah ya. Jadi tujuannya tercapai, strateginya bisa dijalankan dengan baik. Kira-kira dari pelaksanaan itu hal-hal pasti ada hal-hal yang baik, kemudian mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kira-kira menurut Ibu Rifka hal-hal yang harus dipertahankan itu apa dan yang harus diperbaiki itu apa? Yang perlu dipertahankan ya. Saya rasa dari proses coaching, kemudian observasi sampai di sini, saya rasa yang perlu saya pertahankan ke depannya itu tentang persiapan sebelumnya. Jadi penting sekali itu kita membuat planning sebelum mengajar, menentukan strategi, kemudian menentukan apa-apa saja yang akan dilakukan nanti. Kemudian itu yang harus dipertahankan. Kemudian juga kalau yang harus dikembangkan lagi mungkin dari segi speaking-nya dan juga media pembelajaran. Ya mungkin saya akui memang beberapa bulan belakangan ini memang kurang mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar terkait dengan pembelajaran, jadi kurang referensi tentang speaking dan juga media pembelajaran. Jadi mungkin itu yang perlu dikembangkan ke depannya. Jadi menurut Ibu Rifka yang harus dikembangkan diperbaiki itu bagian speaking dan media pembelajaran dari
yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira kapan rencana Ibu Rifka akan melakukan perbaikan dari e-speaking dan media pembelajaran yang akan Ibu buat? Untuk saat-saat ini saya sudah beberapa bergabung dengan grup-grup digital. Saya melakukan ada beberapa webinar-webinar tentang itu tadi media pembelajaran. Kemudian kalau di e-speaking saya harapkan juga nanti dari sekolah, mungkin dari teman-teman kita saling berbagi, mungkin dari Ustaz sendiri nanti yang didapatkan dalam CGP nanti bisa berbagi. Ya. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilan Ustazah itu kapan Ustazah anggap Ustazah itu sudah berhasil mengajar di kelas dengan metode diferensiasi dan TSE? Kapan itu Ustazah anggap berhasil? Saya anggap saya berhasil itu ketika yang pertama anak didik itu mampu mencapai tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua mereka tidak merasa jenuh, mereka merasa bahagia, justru mereka tidak mau berhenti belajar, misalnya habis waktunya tapi masih mau belajar, itu yang saya anggap berhasil. Oke, mereka merasa betah. Iya. Kira-kira daya dukungan dari siapa yang Ibu Rifka butuhkan dalam proses tercapainya pembelajaran diferensiasi dan TSE? Tentu perlu dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari teman-teman guru juga, dan juga siswa. Kira-kira masih ada yang mengganjal dengan ini Ibu Rifka atau sudah tidak ada? Insya Allah sudah lega ya. Sudah akan berusaha melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan TSE dengan baik di kelas ya. Insya Allah. Itu sedikit percakapan dan kami Ibu dan kegiatan pasca observasi. Kira-kira kesimpulan dari percakapan kita kali ini apa Ibu? Apa yang Ibu dapatkan? Ya insya Allah dari percakapan kita ini saya harapkan nanti ke depannya bisa mendapatkan lebih banyak lagi ilmu-ilmu dari CGP, kemudian saya mampu memperbaiki pembelajaran diferensiasi dan TSE ke depannya, serta menimbulkan ide-ide yang baik untuk pembelajaran anak didik sehingga dapat tercipta keberhasilan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Bu Rifka untuk sumbangsihnya hari ini. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali jawaban-jawaban yang coach berikan ya. Terus terlihat percakapan untuk antara ini. Cuman tadi yang pasti tapi tidak apa-apa karena terakhir ada kesimpulan. STL-nya juga sudah ada ya. Rencana tindak lanjut tadi kan sudah dijelaskan dari yang ingin dikembangkan itu tadi mengatakan bahwa speaking-nya sama medianya. Jadi proses sidang untuk hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan tadi kan juga sudah di video sudah ditutup, jadi mungkin kalau Ibu Rifka, Ustazah Rifka ada kegiatan lain sudah bisa meninggalkan karena kami akan berdiskusi kembali bertiga bersama Pak